Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, Bismillahirrahmanirrahim. La ya'zumu zanbu indaka azomatan tasudduka an husni zonni billahi ta'ala. Fa inna man arafa rabbahu istasgoro fi janbi karomihi zanbahu. La ya'zumu, janganlah kamu menganggap besar azanbu, dosa indaka yang kamu lakukan. Azomatan, kebesaran dosa itu tasudduka, membawamu, menjagamu, merintangimu, mencegahmu an husnizonni billah, dari husnuzon kepada Allah. Janganlah menganggap besar dosa yang kamu lakukan dan anggapanmu itu membuat kamu bersuuzon kepada Allah. Fa inna man arafa rabbahu, sesungguhnya orang yang mengenal Tuhannya, istasgoro fi janbi karomihi zanbahu, maka akan merasa kecil dosa yang dia lakukan sebab kemuliaan yang dimiliki oleh Allah. Sebab sifat mulia, sifat Rahman, sifat Rahim yang Allah miliki. Dosa yang paling besar adalah suuzon kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah. Menganggap Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa kita. Menganggap Allah tidak sayang kepada kita. Menganggap Allah ngasa bodoh, tidak mengurusi kita. Ini dosa yang besar dibandingkan dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Berbeda dengan berhusnuzon. Bukan berarti dengan berhusnuzon kita meremehkan suatu perbuatan. Kita menganggap remeh perbuatan maksiat, tidak. Tapi Allah itu berfirman, Allah sayang kepada orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat. Apa maksudnya? Di antara penafsirannya adalah dia bermaksiat lalu bertobat. Kembali bermaksiat lagi, bertobat lagi. Kembali bermaksiat lagi, bertobat lagi. Kembali bermaksiat lagi, bertobat, bertobat lagi. Ini sampai Allah mengatakan sampai dia bosan, aku tidak akan pernah bosan memberikan ampunan kepadanya. Thariqah mengajarkan kepada kita untuk bermakrifah kepada Allah. Mengenal Allah. Saking besarnya Allah, maka orang mengenal Allah dari berbagai sisi. Dan yang paling bagus adalah mengenal Allah bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Al-Ghafur, As-Sattar, Al-Wahhab. Bukan hanya mengenal Allah itu Sadidul Iqab. Allah sangat keras dalam memberikan hukuman kepada makhluknya. Fa inna man arafa rabbahu, sesungguhnya orang yang ma'rifah kepada Allah, benar-benar mengenal Allah atas sifat rahmannya Allah, atas sifat karomnya Allah, maka dosa yang dia lakukan akan kecil. Tetap dia berdoa, tetap dia bertobat kepada Allah dengan mengharapkan ampunan yang begitu besar. Baginda Rasul mengatakan, "Iza ja'a qailu la ilaha illallah bi ghurabil ardi zunuban la ghafarallah." Jika seseorang membaca la ilaha illallah datang kepada Allah dengan dosa sebesar dunia, dengan dosa sebesar dunia, sepenuh dunia, maka Allah akan mengampunkannya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai orang-orang, hai hamba-hambaku. Allah menggunakan kata ya ibadi, hai hamba-hambaku, janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah yang telah allazi asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas. Dosanya udah luar biasa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa atas rahmat Allah. Atau syair yang dibaca oleh Syekh Abdul Qadir di hadapan Rasulullah. Zunubi kamaujil bahri bal hiya aksaru. Kamislil jibali sami bal hiya akbaru. Dosaku itu seperti buih di lautan, bahkan lebih banyak. Seperti gunung di Syam, bahkan lebih besar. Walakin indal karimi iza afa janahu min ba'udi bal hiya asgaru. Tapi kalau sudah merasakan kasih sayang Allah, sifat mulianya Allah, maka dosaku seperti sayap nyamuk, bahkan lebih kecil. Ini ditegaskan dalam hikam yang lain, la sagirata iza qabalaka adluhu wala kabirata iza wajahaka fadluhu. Tidak ada dosa yang kecil kalau kita melihat Allah dari sisi keadilannya, dari sisi keadilan Allah. Dosa dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan, nggak ada tuh yang kecil dosanya, besar semua. Kalau melihat sisi adilnya Allah. Tapi wala kabirata iza wajahaka fadluhu. Tidak ada dosa besar jika kita melihat Allah dari sisi kemuliaannya, keutamaannya, kasih sayangnya. Inilah yang dimiliki oleh seluruh ahli silsilah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah utus
para nabi, para wali, para mursyid, kecuali menyebarkan kasih sayang. Maka ada istilah kejembaran rahmaniyah. Guru mursyid itu jangan disuuzonkan seorang yang keras, seorang yang nggak ada kebijakannya. Guru mursyid itu rahmatan lil alamin. Maka setiap ikhwan itu merasa diistimewakan oleh Abah, merasa diorangkan lah, karena Abah melihat kebaikan seseorang bukan keburukannya. Meskipun keburukannya prosentasinya 70%, kebaikannya 30%, tetap Abah melihat kebaikan seseorang itu. Kebaikan daripada orang tersebut. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi